Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah pengajian Kitab Lubabul Hadis, baik yang hadir maupun yang mengikuti kajian kami via online rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini bersama-sama kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kita sudah pada bab at-tasik, bab yang ke-9. Namun sebelum kajian ini kita mulai, marilah bersama-sama kita bertawasul. Al-hadini wa ala kunyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bi barokati mu'alifatal kitab wa bi barokati jami'i masyayikhina, orang tua kita beserta keluarga. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9. Fi fadilati sholatil jama'ati, yakni menjelaskan keutamaan sholat jamaah, sholat bersama-sama antara imam dan makmum. Satu menjadi imam, lainnya menjadi makmum, dilaksanakan bersama-sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi. Qala, Abi Hurairah berkata, Ausoni Habibi, kekasihku berwasiat kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Rasulullah, kata Abi Hurairah, berwasiat kepadaku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, li, kepadaku. Beliau berwasiat kepadaku, berkata kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli, sholatlah kamu, as-sholata, sholat, ma'al jama'ati, dengan berjamaah atau beserta jamaah. Sholatlah kamu beserta jamaah atau sholatlah berjamaah. Walau kunta jalisan, meskipun engkau sholat sambil duduk. Ini saking pentingnya sholat berjamaah, sampai Abu Hurairah ini diwasiati sama Nabi, meskipun kau gak mampu berdiri, sholat sambil duduk karena mungkin sakit dan lain sebagainya, tetap sholatlah berjamaah. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yu'ti, memberikan kepadamu, Allah Ta'ala memberikan kepadamu, bikulli sholatin, dalam setiap sholat, ma'al jama'ati, beserta jamaah, dengan berjamaah, thawaba khamsin, pahala 5, wa ishrina, dan 20 sholatan sholatnya, 25 sholat. Allah memberikan kepadamu setiap sholat yang dilakukan dengan berjamaah, sama Allah diberi pahala 25 sholat fi ghairil jama'ati, selain berjamaah. Artinya ketika sholat berjamaah dikasih sama Allah fadilah satu sholat atau mungkin satu rakaat itu lebih baik, atau dikasih 25 sholat
daripada atau dibandingkan ketika sholat tidak berjamaah. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlu sholatil jamaati, keutamaan sholat jamaah. Ala sholatir rajuli wahdahu. Ala sholatir rajuli, di atas sholatnya seseorang atau laki-laki wahdahu sendirian. Keutamaan sholat jamaah ketika dibandingkan dengan sholatnya seseorang atau laki-laki sendirian, khomsun wa ishruna darajatan, 25 derajat, tingkatannya lebih tinggi 25 derajat. Wa fadlu sholatit tatawu'i, keutamaan sholat sunnah fil baiti, di rumah, ala fi'liha, di atas melakukan sholat sunnah, fil masjid, di masjid. Keutamaan sholat sunnah di rumah itu lebih utama daripada melakukan sholat sunnah di masjid. Kafadli sholatil jamaati, seperti sholat berjamaah, ala sholatil munfaridi, di atas sholat sendirian. Jadi kalau sholat sunnah itu lebih baik dilaksanakan di rumah ketika dibandingkan di masjid atau musola. Hal ini ketika dibandingkan seperti perbandingan sholat jamaah dengan sholat sendirian. Hadis yang kedua ini, keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendiri, sholatnya seseorang sendiri, itu berbanding 25 derajat. Dan keutamaan sholat sunnah di rumah dibandingkan mengerjakan sholat sunnah di masjid, itu seperti keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian, alias lebih utama sholat sunnah di rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaati, utawi sholat berjamaah, tafdulu, lebih utama atau mengungguli, sholatal fardhi, sholat sendiri. Sholat jamaah lebih mengungguli daripada sholat sendiri, bisab'in wa ishrina, yakni mengungguli 27 darajatan derajatnya. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian berbanding 27 derajat. Ini sebagai motivasi kita untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, musola, atau mungkin ketika kita sholat di rumah, juga kita usahakan untuk menjaga sholat jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholawati, lebih utama-utamanya sholat, indallahi ta'ala, menurut Allah Ta'ala. Lebih utama-utamanya sholat menurut Allah Ta'ala, sholatus subhi, yakni sholat subuh, yaumal jumu'ati,
pada hari Jumat fi jama'atin dalam kondisi berjamaah. Lebih utamanya sholat menurut Allah, yakni sholat subuh pada hari Jumat pagi, Jumat, fi jama'atin dengan berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat mengerjakan sholat subuhi, sholat subuh fil jamaati dengan berjamaah, barang siapa sholat subuh berjamaah, thumma jalasa kemudian ia duduk, yazkuru dzikir, duduk sambil berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, zikir kepada Allah, hatta tatli'a hingga muncul asyamsu matahari, hingga matahari terbit, kana lahu yang seperti itu bagi orang ini atau melaksanakan sholat subuh kemudian zikir sampai matahari terbit, sitrun tameng, sitrun penghalang minan nari dari siksa api neraka, wabari'a dan bebas, dia dibebaskan minan nari dari neraka. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menjaga sholat dengan berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatur rajuli, sholatnya laki-laki, sholatnya seseorang, fi jama'atin dalam berjamaah, sholatnya seseorang atau laki-laki dengan berjamaah, tazidu bisa menambah, alias bisa menambah keutamaan, menambah pahala, ala sholatihi di atas sholatnya, wahdahu yang dilakukan dengan sendiri. Sholatnya laki-laki atau seseorang dengan berjamaah itu bisa menambah daripada sholat sendiri. Bertambah berapa? Khomsan wa isyrina darajatan, yakni bertambah atau lebih utama pahalanya 25 derajat. Khomsan wa isyrin darajatan. Fa'idha sholat, maka ketika ia sholat, fa'idha sholat, maka ketika sholat dengan berjamaah, bi'arudin pada sebuah tanah. Jadi sholat pada sebuah tanah. Bi'arudi fulatin, sholat pada tanah yang lapang. Bi'arudin fulatin, sholat berjamaah di tanah yang lapang. Dalam kitab Tangkihul Qaul, maksud dari makna yang lapang ini, tanah lapang ini adalah tanah yang di situ tidak ada air atau sedikit air. Sholat berjamaah di tanah lapang yang sedikit air. Fa'atamma, maka kemudian ia menyempurnakan wudhunya sholat tadi. Yang seperti itu dia mampu menyempurnakan wudhunya, waruku'aha rukuknya sholat, wasujudaha dan sujudnya sholat. Balagot, maka sholatnya mencapai, fadilah sholatnya mencapai, balagot sholatuhu, balagot sampai sholatuhu sholatnya sampai khomsina darajatan 50 derajat. Ketika seseorang sholat berjamaah di tanah lapang
yang itu sedikit air bahkan tidak ada air, tapi ia tetap menyempurnakan wudhunya, rukuknya dan sujudnya sholat, balagot sholatuhu, sholatnya mencapai atau sholatnya utama sampai pada khomsina darajatan 50 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa adraka menemukan al jama'ata jamaah arba'ina yauman 40 hari. Barang siapa menemukan jamaah atau melakukan sholat dengan berjamaah selama 40 hari. Kataballahu lahu. Allah menulis, Allah mencatat kepadanya baro'atan, bebas minan nari, dari neraka. Dia digolongkan orang yang bebas dari neraka. Wa baro'atan, dan bebas minan nifaqi, dari sifat munafik. Jadi orang yang melaksanakan sholat jamaah, menemukan sholat jamaah lamanya 40 hari, maka ia ditulis, digolongkan kepadanya orang-orang yang bebas dari neraka dan bebas dari sifat kemunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa seseorang sholat, yang melakukan sholat, barang siapa sholat al-bardaini, sholat subuh dan asar. Al-bardain bermakna sholat subuh dan asar fil jamaati, dengan jamaah. Barang siapa sholat subuh dan sholat asar dengan berjamaah, dakholal jannata, maka ia masuk surga bighairi hisabin, tanpa dihitung amalnya, tanpa dihisab. Sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa syahida, menyaksikan atau menghadiri sholat al-jamaati, sholat jamaah. Barang siapa menghadiri sholat jamaah. Ini di redaksi kitab dalam Maktabah Syamilah kurang. Kami cek di beberapa kitab cetakan ada redaksi sambungan, yakni man syahida, barang siapa menyaksikan atau menghadiri sholat al-jamaati, sholat jamaah, kataballahu ta'ala. Terusannya ini ada redaksi kataballahu ta'ala, Allah menulis lahu kepadanya, zahiban, saat ia berangkat, warajian, lan saat ia pulang, asyra hasanatin, 10 kebaikan. Wa maha, dan Allah melebur, menghapus, anhu kepadanya, asyra sayyiatin, 10 kejelekan. Wa rofa'a, dan Allah mengangkat lahu kepadanya, mengangkat asyra darajatin, 10 derajat, asyra darajatin, 10 derajat. Jadi redaksi sambungannya adalah barang siapa hadir sholat berjamaah, Allah menulis
padanya baginya saat berangkat dan saat pulang itu ditulis 10 kebaikan dan Allah melebur 10 kejelekan dan Allah mengangkat asyra darajatin 10 derajat. Bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata, tidak ada sholat sempurna, alias tidak sempurnalah sholat, li jaril masjidi, kepada atau bagi tetangga masjid. Sholatnya tidak sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid illa fil masjidi, kecuali di masjid. Tidak sempurnalah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Keterangan dalam syarah kitab, yakni sholat yang dimaksud adalah sholat wajib atau sholat-sholat yang sepadan. Seperti sholat-sholat sunnah yang itu memang dianjurkan untuk sholat berjamaah dan dalam jumlah yang besar. Misalnya sholat Aid, sholat gerhana, dan lain sebagainya. Artinya tidak sempurna sholatnya bagi tetangga masjid itu, kecuali di masjid adalah sholat-sholat wajib, sholat 5 waktu, dan sholat-sholat yang sepadannya. Sebagaimana dalam kitab syarahnya kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati, sholat jamaah, rahmatun, rahmat. Sholat jamaah itu rahmat. Wahia, adapun sholat jamaah, khairun, lebih baik, lebih bagus, minat dunia, daripada dunia, wama, dan sesuatu fiha, di dalam dunia. Sholat jamaah itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Wal jama'atu, jamaah, rahmatun, rahmat. Dalam syarah kitab Lubabul Hadis, makna berjamaah atau jamaah itu rahmat adalah luzumu jamaatil muslimin musilun ilar rahmati au sababun lirrahmati. Senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, bersama-sama kumpulan orang muslimin, menyebabkan ilar rahmati, rahmatnya Allah turun. Au sababun lirrahmati, sebab rahmatnya Allah itu turun. Jadi jamaah senantiasa bersama-sama orang muslim itu rahmat, sebuah kasih sayang. Wal furqatu, dan perpecahan, perpisahan, azabun, itu siksa. Perpecahan atau menyendiri dari jamaah, menyendiri dari kelompok muslimin, ini sebuah siksa atau bisa mendatangkan siksa. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.